Halo learners, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait penguasaan keterampilan abad 21 menunjang program PKL. Sebelum itu, yuk ketahui tujuan pembelajarannya. Dimulai dari tujuan umum, mahasiswa dapat menerapkan keterampilan abad 21 pada tempat praktek kerja lapangan dengan terampil dan tepat. Dan untuk tujuan khususnya, mahasiswa dapat mengidentifikasi definisi PKL dengan tepat, mengidentifikasi tujuan PKL dengan tepat, menganalisis lembaga tempat PKL dengan tepat, dan menerapkan keterampilan abad 21 pada tempat PKL dengan benar. Berikut ini adalah 4 poin pembahasan, yaitu definisi PKL, tujuan PKL, lembaga tempat PKL, dan penerapan keterampilan abad 21 pada tempat PKL. Yang pertama, kita akan membahas definisi PKL. Praktek kerja lapangan adalah model pelatihan yang diselenggarakan di lapangan, bertujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi pekerjaan. Kemudian PKL menurut ahli yaitu Jojo Negoro tahun 1998, praktik kerja lapangan adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Pembahasan yang kedua adalah tujuan PKL. Yang pertama, mempersiapkan dan melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman faktual tentang proses pembelajaran dan kependidikan ke dalam situasi sebenarnya. Yang kedua, mengembangkan diri mahasiswa sebagai tenaga kependidikan yang profesional. Yang ketiga, menerapkan kemampuan profesional dari salah satu keahlian yang menjadi pilihannya secara utuh dan terpadu dalam situasi nyata. Yang keempat, membina rasa percaya diri dalam berorganisasi, bekerja sama untuk menerapkan prinsip teknologi pendidikan. Pembahasan yang ketiga adalah lembaga tempat PKL, merupakan wadah atau tempat mahasiswa untuk melakukan PKL. Apa aja sih lembaga atau tempat PKL untuk mahasiswa? Yuk kita ketahui bersama. Yang pertama, pusat sumber belajar atau learning center atau media center. Yang kedua, sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, perguruan tinggi atau sekolah terbuka. Yang keempat, lembaga diklat. Yang kelima, pusat pendidikan. Yang keenam, pusat pelatihan. Yang ketujuh, UPT sumber daya manusia. Yang kedelapan, lembaga atau unit produksi media. Yang kesembilan, rumah produksi. Yang ke-10, stasiun TV atau radio. Itulah 10 lembaga tempat PKL atau praktik kerja lapangan bagi mahasiswa. Salah satu contoh lembaga tempat PKL untuk teknolog pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud, yang termasuk lembaga pusat pendidikan. Poin pembahasan yang keempat atau terakhir adalah penerapan keterampilan abad 21 pada tempat PKL. Keterampilan apa aja sih yang perlu diterapkan pada tempat PKL? Yang pertama adalah keterampilan critical thinking, merupakan berpikir logis dan sistematis dalam membuat keputusan ataupun menyelesaikan suatu masalah. Proses kerjasama untuk menurunkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Yang kedua, keterampilan kreatif. Merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru atau berbeda. Yang ketiga, keterampilan komunikasi, merupakan keterampilan dalam menyampaikan suatu gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lembaga tertentu. Yang keempat, keterampilan sosial atau social skills, kemampuan untuk bersosialisasi dan berjejaring dengan orang lain untuk saling menguntungkan. Yang kelima, keterampilan kolaborasi dan kerjasama. Keterampilan kolaborasi dan kerjasama tim dapat dikembangkan melalui pengalaman yang ada di dalam sekolah, antar sekolah, dan di luar sekolah. Siswa dapat bersama-sama secara kolaboratif pada tugas berbasis proyek yang autentik dan mengembangkan keterampilannya melalui pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok. Pada dunia kerja di masa depan, keterampilan berkolaborasi juga harus diterapkan ketika menghadapi rekan kerja yang berada pada lokasi yang saling berjauhan.
Alhamdulillah, sekian materi yang dapat disampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya learners. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, berikut adalah kuis atau soal latihan yang perlu kalian kerjakan. Semangat! Semoga kalian dapat menjawab dengan jawaban terbaik.